Ini udah irit makin abis. Atau kita udah berusaha sama seseorang tapi dia makin menjauh. Ini penyebabnya sama nih. Dan ini sangat masuk logika. Kita coba bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang ya, ada sebuah hal yang paling seru untuk kita bahas, tapi entah kenapa ini kok nyata banget gitu loh. Gimana nggak coba? Baru-baru ini mungkin secara tidak sengaja kamu mengalami hal yang saya sebutkan tadi di depan ya. Coba dipikir-pikir deh, pernah nggak sih kita mengalami sebuah hal nih, udah irit, rejeki malah makin boncos atau makin habis. Atau masalah jodoh juga sama. Kita udah berusaha gitu ya, tapi malah dia menjauh mulu gitu. Ada apa sih gerangan dengan hidup kita? Dan kalau memang ada penjelasan, ada nggak penjelasan yang tidak tahayul atau terlalu teoritis gitu? Jawabannya ada. Itulah yang akan saya berikan kepada kamu. Kabar bahagianya ada pengalaman yang sama antara saya dengan kamu. Benar, saya pun pernah mengalami apa yang saya katakan tadi. Dan akhirnya saya menemukan kenapanya. Ini emas nih, kita bahas pelan-pelan ya. Gini teman-teman. Pertama, saya ingin mohon maaf dulu nih sama diri kamu. Kenapa? Karena jawaban ini lagi-lagi bisa menampar ya sesuatu hal yang tidak pernah tertampar dalam diri kamu. Tahu nggak hal itu apa? Ego. Bener, ego kita, ego kamu ini sepertinya agak tinggi. Sehingga kalau ada sebuah perkataan yang nampar, mohon maaf gak apa-apa ya. Yang penting tamparan ini bisa memberikan inspirasi. Gini nih, orang itu ketika mendekati kamu, itu menjadi menjauh karena menurut mereka dirimu tidak menarik. Rezeki udah kita iritin malah makin dikit. Itu karena menurut rezeki itu sendiri, diri kita tidak pantas bagi mereka untuk bawa teman-temannya berlabuh ke rekening kita. Saya ulangi dulu ya. Orang-orang ketika kita mendekati mereka, mereka menjadi menjauh. Penyebabnya satu, karena menurut mereka atau menurut dia tuh, seseorang yang sedang kamu kejar, kita gak menarik. Masalah rezeki juga sama. Kenapa sih kita udah jadi irit tapi duitnya malah habis? Jawabannya sepele. Karena menurut si uang tadi, dia tidak mau membawa teman-temannya masuk ke rekening kita. Karena bagi mereka, kita pun tidak menarik sama sekali. Titik. Itu fakta, kenyataan, terima atau tidak terima, itu terserah kita sendiri. Terserah kamu. Nah, sebentar. Kalau pagar kehidupan, itu tidak berhenti di tamparan. Tenang aja. Saya akan memberikan solusi yang sederhana dan logis gimana cara ngobatinnya. Teman-teman, saya harus kasih tahu dulu. Coba deh kamu tuliskan di komentar. Apakah kamu pernah mengalami apa yang saya ceritakan dari depan tadi, di mana kamu sudah berusaha, sudah irit gitu ya, tapi tetap aja semuanya menjauh atau bahkan habis. Nah, kenapa saya suruh kamu tulis di komentar? Tahu nggak? Ketika diri kita mau menuliskan hal itu di komentar, selamat ya. Berarti kamu sudah berhasil meluluhkan ego kita yang tadinya sebelum ada video ini tinggi sekali. Betul. Ego kita yang terlalu tinggi itu loh, mohon maaf, yang menghalangi rezeki kita sendiri. Iya, saya juga dulu sama kok seperti diri kamu. Sama saya. Nggak mau yang namanya disentil. Ketika ada orang yang lebih paham ngasih tahu saya nih kayak gini, wah marah. Enak aja, kan saya sudah jadi orang begini dari sananya. Enak aja, saya kan begini bukan salah saya. Aduh, ada aja alasannya. Itu kamu bukan? Gak apa-apa, kita tos dulu ya. Saya pernah di posisi kamu kok. Itu gak salah. Tapi kita sembuhin yuk. Gini, kita bicara soal rezeki dulu ya. Rezeki itu gak akan seneng sama orang yang dia terlalu irit. Saya ulangi. Bagi diri kamu yang pengen jadi orang semakin berkelimpahan seizin Tuhan dengan cara yang halal dan berkah, pahami dulu bahwa rezeki, uang ya dalam hal ini, itu gak suka sama orang yang pelit. Gak suka sama orang yang irit. Loh mas, irit sama pelit itu kan beda, gak bisa disamain toh. Loh,
Sekarang saya mau tanya sama kamu, jawab dalam hati aja ya, jujur nih. Kalau menurut kamu, irit itu gimana sih? Oh, irit itu simpel mas, sederhana. Irit itu mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak sesuai kebutuhan, jangan dikeluarin, itu namanya irit. Sementara kalau pelit tuh, dia nggak mau ngeluarin duit sama sekali mas. Oke, sekarang jawab jujur ya. Menurut kamu, kedua hal tadi mirip gak? Jujur aja deh. Tanpa harus ngerasa salah, kita rendahkan ego kita dulu ya. Pertanyaan saya, irit sama pelit sebenarnya loh, beda tipis gak sih? Beda ya, tapi tipis banget, hampir gak kelihatan. Nah sekarang gini, mau gak kita sama-sama belajar yang paling benar soal rezeki? Saya kasih tahu ya. Berdasarkan pengalaman saya, ini pengalaman loh ya, bukan baca buku, bukan teori. Dalam hidup saya, rezeki itu membaik kalau kita rutin mengeluarkannya, bukan diirit-irit. Saya ulangi, dengerin dulu. Uang itu seneng sama orang yang rutin mengeluarkan mereka. Waduh, kontroversial nih. Apa ini mas? Ngaco ini. Salah nih, sabar. Rutin mengeluarkannya untuk di jalan yang diridhoi Tuhan atau disenangi sama Yang Maha Kuasa. Sekarang saya tanya sama diri kamu, Tuhan pengen gak kita nyimpen duit aja? Gak pengen. Tuhan itu pengen rezeki yang dikasih itu dikemanain? Dikemanain? Dibagi, betul. Dibaginya tuh sama sesama makhluk Tuhan. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Iya gak? Buat apa tuh duit dikekep mulu? Buat apa? Tambah banyak kagak kena inflasi? Iya. Ya enggak? Jadi coba deh, sekarang sederhana pikirannya. Kita irit, jangan sampai jadi pelit. Ulangi bersama saya dulu nih, kita bahas rezeki dulu ya. Katakan dengan jelas, saya memilih irit, bukan memilih pelit. Maka dari itu, saya memilih setiap hari mau mengeluarkan duit di jalan yang diridhoi Tuhan saya. Nah, sekarang simpelnya gini teman-teman. Anggap aja ceritanya di rekening kamu ceritanya ada duit 100.000 nih, ya kan? Kalau saya suruh kamu sedekah, menurut pandangan kamu harus ngeluarin berapa? Ayo. Wah, pasti ada yang mikir, semuanya mas, atau 50.000 mas, atau 70 mas. Terima kasih, semua jawabanmu keliru. Loh, keliru? Iya keliru, maaf ya. Yang benar tuh begini, Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu tidak perlu kita kasih apapun, Tuhan itu sudah maha kaya. Artinya, yang Tuhan inginkan adalah bukan seberapa besar jumlah uang yang kita sedekahkan. Tapi yang diinginkan sama Yang Maha Kuasa tuh adalah ketakwaan kita nambah nggak ketika kita berbagi. Iya nggak? Contoh begini deh. Kalau kita menyumbangkan dari 100.000 ceritanya 10.000 aja. Tapi dengan 10.000 itu kita jadi ingat sama Yang Maha Kuasa dan mudah bersyukur dengan rezekinya. Dan kita doakan juga tuh makhluk yang kita tolong tadi supaya dia bahagia. Itu kan bagian dari takwa ya. Bagian dari mau kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekarang gini deh. Rubah pola pikir kita yuk. Setiap hari coba nih dites. Kamu keluarin duit. Gak usah mentingin jumlahnya. Ingat, gak usah mentingin jumlahnya. Yang penting kamu keluarin setiap hari untuk nolongin makhluk-makhluk Tuhan. Bisa manusia, bisa hewan, ataupun tumbuhan. Tapi, sebelum kamu memberikan uangmu pada makhluk-makhluk Tuhan tadi, sebelum kamu berbagi sama ciptaan Tuhan tadi, kamu doakan mereka dulu dengan doa terbaikmu dan berterima kasihlah atas rezeki yang diberikan Tuhanmu. Saya kasih contoh. Misalnya diri kamu sederhana deh mau ngasih makan kucing jalanan, ceritanya nih kucing gitu ya. Kamu pakai duit kamu beli makanan kucing atau beli ikan tongkol gitu kan. Dikasih tuh ikan tongkol ke anak-anak kucing atau kucing-kucing jalanan, kamu berdoa, ya Tuhan berkahilah kucing-kucing yang saya tolong ini. Saya juga berterima kasih atas rizki yang kau berikan. Saya mensyukurinya. Kasih. Gitu. Setiap hari kamu berdoa mendoakan objek sedekahmu dan bersyukur. Lihat
Bukan nominalnya yang kamu pentingkan, tapi seberapa tulus kamu rutin mengerjakan itu loh yang akan seizin Tuhan melipat gandakan rezekimu. Coba dulu baru kamu nilai. Bukan kebalik ya, coba dulu, coba praktekkan, lihat hasilnya. Nah, masalah jodoh gimana nih mas? Kenapa orang yang kamu kejar dia semakin menjauh? Jawaban saya tadi karena orang itu menganggap kamu tidak menarik. Ya jelas lah. Coba lihat diri kita sendiri, lihat diri kamu. Pernah nggak diri kamu dikejar-kejar orang? Kalau jawabnya nggak pernah, bohong. Di mall kita pernah kan dikejar-kejar sama orang yang mau ngasih brosur atau penawaran. Ayo, kok kamu lari? Kenapa lari? Karena nggak nyaman dikejar-kejar mereka toh. Lah sama. Orang yang kamu suka tadi, mereka tuh nggak seneng kamu kejar karena dikejar itu menakutkan, bukan menyenangkan. Loh iya, bener. Coba deh, kamu dikejar orang, kamu nggak takut? Takut, risih. Nah begitupun mereka. Lah terus gimana mas caranya saya dapat jodoh yang terbaik dan logis? Caranya adalah buatlah diri kalian harum. Pakai keharuman kalian untuk menarik orang-orang agar mereka mendekatimu, bukan kamu yang mendekati mereka. Sebentar, kalau saya bilang harum itu bukan berarti beli parfum mahal, bukan. Harum yang saya maksud adalah kamu tuh punya daya tarik tersendiri yang unik. Kemampuanmu, ya, ciri khas kamu yang dipikir kekurangan itu bisa jadi keunikanmu. Cuman kamu gak pede aja. Itu loh yang bikin diri kamu jadi gak menarik. Misal, diri kamu ada tai lalat di pipi, misal ya. Tai lalat di pipi ini kayaknya menurut kamu kekurangan nih. Tapi ternyata bagi orang, tai lalat kamu di pipi itu ciri khas kamu yang unik. Iya kan? Pipi kamu cabi. Selama ini minder. Aduh kenapa pipiku cabi? Aku gak suka. Bisa jadi pipi cabimu itu adalah daya tarikmu. Paham gak? Mas saya ini orangnya pendek banget mas. Lah almarhum Ateng itu juga pendek, tapi justru pendeknya beliau itulah yang membuat beliau jadi menarik sampai sekarang. Jadi legenda beliau. Nah sekarang coba deh ya. Nanti saya akan buat video khusus untuk ini, saya janji. Tapi untuk saat ini, saya ingin menekankan hal yang paling basic dan sederhana. Kamu pengen gak dikejar-kejar sama orang, atau paling tidak bukan dikejar deh, disukai sama orang? Mau? Simple. Kamu lihat diri kamu harus dibuat yang pertama tidak bau, rapi, dan menarik. Ingat, tidak boleh bau, artinya bukan berarti harus pakai parfum. Yang penting kita mandi. Yang kedua, rapi kalau mau ketemu orang. Bajunya nggak perlu mahal, yang penting pantes. Ya, jangan kusut juga. Yang ketiga, menarik. Menarik itu apa? Menang untuk dilirik. Iya, menarik itu singkatan, menang untuk dilirik. Caranya gimana? Tersenyum. Jangan pelit senyum. Kalau orang murah senyum, lama-lama orang itu juga akan tertarik sama kamu. Jadi coba deh, ya, pakai 3 hal ini dulu aja ketika kamu bertemu orang baru. Ketika mereka tertarik sama kamu, lanjutin. Tapi ketika mereka tidak tertarik sama kamu, jangan dipaksa. Sehebat apapun kita, manusia akan dibagi jadi 3 golongan. Manusia yang tidak suka dengan kita selalu ada lampu merah. Manusia yang setengah suka dan setengah tidak suka selalu ada lampu kuning. Dan manusia yang entah kenapa selalu suka sama kita ada juga lampu hijau. Jadi ketika kamu melakukan 3 hal sederhana tadi, lihat. Mereka lampu kuning, lampu merah, atau lampu hijau. Ketika lampu merah, cabut, gak usah buang-buang waktu. Lampu kuning, cabut juga kalau saya, gak usah buang-buang waktu. Lampu hijau baru dikasih respon. Itu yang benar. Ingat, dikasih respon bukan mengejar, tapi kamu yang dikejar dan merespon mereka dengan sopan, bukan dengan dipermainkan. Ingat ya, sahabat pagar kehidupan tidak boleh mempermainkan hati orang, karena karma itu ada loh. Karma itu nyata. Jadi orang baik, pakai ilmu ini untuk berbuat kebaikan. Ini ampuh. Emas banget. Oke? Kamu suka banget dengan video ini? Silakan klik jempol ke atasnya dan klik tombol bagikan. Bagikan pagar kehidupan ya ke sebanyak mungkin orang di luar sana yang ingin kamu tolong. Karena ilmu ini pastinya emas banget. Bener nggak? Relate ya? Terlalu relate bahkan.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.